Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Ya, hari ini kita kembali lagi untuk bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak apa-apa ya adik-adik, walaupun ibadah kita masih berbatasan dengan HP ataupun laptop, tetapi semangat kita tidak akan padam untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke kakak Asti. Adik-adik, kalau kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik harus berdiri dan katakan yes. Oke, sudah siap? Oke. Laskar Kristus, Yes. Kita puji Tuhan, kita menyanyi, kita masuk rumahnya. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus memanggil nama kita semua, nama kakak, nama adik-adik, untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Jadi kita harus bergembira. Karena itu kita mengangkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Ya, adik-adik, selama masa pandemi COVID ini pasti ada kebiasaan yang dulunya kita nggak pernah lakukan, tapi sekarang kita lakukan. Contohnya, pakai masker. Terus kakak Meti, apa lagi biasanya? Ya, yang biasa belajar di sekolah, sekarang belajar di rumah. Ya, Setelah itu, Kak Pengki,
Oh, kalau kakak sering cuci tangan, melakukan aktivitas apa saja selalu mencuci tangan. Nah, adik-adik, banyak sekali kebiasaan baru yang sudah kita lakukan. Karena itu, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa agar pandemi COVID ini cepat berlalu, agar kami dapat melakukan kebiasaan kami lagi yang dulu dengan baik lagi. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan, kita menyanyi anak-anak puji nama Allah. Mari kita masuk dalam Mazmur berbalasan yang terdapat dalam Mazmur pasal 4 ayat 4. Sekali lagi, Mazmur pasal 4 ayat 4. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita menyanyi Sabdamu Abadi. Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami agar dengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, haleluya, amin. Musa, pemimpin bangsa Israel, sudah tua dan tidak dapat masuk tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Tuhan menyuruh Musa untuk mempersiapkan seorang pemimpin untuk menggantikannya, yaitu Yosua. Musa taat pada perintah Tuhan dan mengurapi Yosua menjadi pemimpin Israel. Musa juga diminta Tuhan untuk memberkati orang Israel. Musa pun memberkati mereka sesuai dengan suku-suku bangsa mereka. Dengan berkat-berkat yang berbeda,
ada yang akan menjadi pemimpin, ada yang jadi imam, bahkan Tuhan berjanji akan tetap menyertai bangsa Israel. Musa naik ke Gunung Nebo, ia melihat Kanaan yang indah dan subur. Tuhan sungguh memberkati Israel dan memberikan tanah yang seindah dan sesubur ini. Musa sungguh senang. Setelah itu, Musa mati. Bangsa Israel sangat sedih karena kehilangan pemimpin yang taat dan sabar. 30 hari kemudian, bangsa Israel berhenti bersedih atas kematian Musa. Mereka kembali semangat untuk masuk tanah Kanaan. Yosua pun menjadi pemimpin bagi mereka. Yosua sudah dipilih Tuhan. Tuhan menyertai Yosua. Yosua memimpin dengan baik dan taat, serta penuh roh berwibawa. Semua bangsa Israel mendengarkannya. Amin. Untuk bahan bacaan cerita kita terdapat dari Ulangan pasal 34 ayat yang ke-9. Ulangan 34 ayat yang ke-9. Dan Joshua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Untuk mengamini firman Tuhan, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sebelum memberikan persembahan, nats persembahan kita terdapat di Keluaran 34 ayat 26. Yang terbaik dari buah bungaran, hasil tanahmu, haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu indukmu. Adik, sambil menjalankan persembahan, kita menyanyi, mari bersyukur semua.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau telah ajarkan kami tentang seorang pemimpin, bahwa pemimpin yang baik takut akan Tuhan, dan pemimpin yang baik memimpin kami dalam kebenaran dan kekuasaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami jalankan tadi, Tuhan. Semoga dapat bermanfaat untuk membangun gereja ataupun untuk yang lain, untuk kebutuhan gereja ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami mungkin tidak dapat hadir pada hari ini. Berikan mereka kesehatan, kepintaran, jaga mereka Tuhan, dan berkati mereka. Juga untuk guru sekolah minggu, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, Roh Kudus, kepintaran, agar dapat membimbing kami menuju jalan yang benar, Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa kami, ini doa kami Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, amin. Petunjuk hidup baru kita pada pagi hari ini terdapat dalam Roma pasal 13 ayat yang keempat. Roma pasal 13 ayat yang keempat, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Amin. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita bangkit berdiri, Laskar Kristus. Yes! Dengan semangat kita nyanyi, hujan berkat kan tercurah. Kita masih tetap berdiri dan kita terima berkat. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Sebelum ibadah kita selesai, kita puji Tuhan, kita menyanyi, Tuhan pimpin anakmu.
Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.